Zarima, keluar kamu. Kenapa dia berdiri aja di situ ya? Zarima! Zarima, bukan itu aja, Zarima! Zarima! Zarima, bukan pintunya, Zarima! Zarima! Buka pintunya, Zarima, cepat! Zarima! Wah, itu dia tuh. Zarima! Ayo, ayo, kejar. Sim, Abi. Assalamualaikum. Ada apa sih rame-rame? Jadi gini, Bi. Itu tadi ada orang asing, bukan orang sini, Bi. Udah pintu Zarima. Gitu kan. Pas kemudian ada mobil lewat, Bi. 3 orang ketiga keluar dari mobil. Orang itu langsung lari, Bi. Berarti orang asing itu kenal sama Zarima dong? Ini pasti ada yang nggak beres. Zarima selalu bikin masalah. Emang, Bi. Itu orang selalu bikin masalah di sini, Bi. Bener, Bi. Jangan-jangan ini ada hubungannya dengan pekerjaan Zarima dulu? Katanya Jadi tuh. Iya, kelihatannya memang begitu. Jadi, Bu. Rasain lo. Ini akibatnya kalau macam-macam gua. Zarima! Keluar kamu! Zarima, keluar kamu! Umi, Abi, Zarima, jelasin ke kami semua. Kamu nyimpen masalah apa di belakang kami, hah? Masalah? Kamu nggak usah pura-pura nggak tahu gitu. Tadi itu siapa? Laki-laki yang kejar kamu. Itu kan orang yang bikin kamu jadi perempuan nakal. Iya kan? Iya. Benar. Jawab! Ngomong aja Zarima apa adanya. Benar. Dia mantan suami saya. Assalamualaikum, Abi. Ada apa? Orang yang tadi ngejar Zarima mati ketabrak mobil. Berapa dulu yang bener nih? Iya, bener. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bang Ismet. Masya Allah. Udah Zarima, kamu yang sabar ya. Karena kematian merupakan takdir Allah. Takdir yang gak bisa dirubah. Kamu harus ikhlasin. Biar almarhum tenang di sana. Maaf Zarima. Kamu gak boleh terlalu bersedih kayak gini. Nanti kasihan almarhum. Sebaiknya kita doain supaya almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya udah kalau gitu kita pulang. Sebenarnya nggak ada yang sia-sia dalam hidup atau kehidupan ini. Semua pasti punya maksud dan tujuannya. Dan setiap cobaan yang kita hadapin itu untuk meningkatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala.
Dan tingkat keimanan itu bisa dilihat dari tingkat kesabaran orang tersebut. Ustadz, sekarang ini saya benar-benar nggak ngerti harus gimana. Kamu harus pasrah, Zarima. Pasrah sama putus asa itu beda tipis. Kalau pasrah itu dalam menghadapi masalah atau cobaan penuh dengan rasa sabar, berserah diri kepada Allah. Tapi kalau putus asa, kita kebingungan akan masalah yang kita hadapin. Seperti yang diwasiatkan oleh sahabat Rasulullah, Sayyidina Ali, yang bunyinya seperti ini. Jangan kamu katakan masalah kepada Allah, tapi kamu bilang sama masalah kamu kalau kamu punya Allah. Insya Allah, cobaan besar yang kamu hadapin akan menjadi kecil. Dan cobaan kecil akan hilang, tidak ada. Selama kamu yakin ada Allah di samping kamu, insya Allah kamu bisa ngadapin semuanya. Itu Zarima tuh. Wah, bentar Pak. Iya Umi, makanya. Lucu banget. Ayo Umi. Iya, yang nggak diakuin sama orang tuanya, yang anaknya Pak Sobari itu kan. Oh, iya benar. Itu Zarima anaknya Pak Sobari. Sekarang udah beda loh. Pakai gamis, pakai hijab. Ada Zarima tuh. Itu kan yang anaknya Pak Sobari. Yang nggak diakuin sama Pak Sobari karena kerjaannya itu jadi wanita malam. Wanita panggilan itu loh, Bu. Iya benar, itu Zarima anaknya Pak Sobari. Ibu-ibu, jangan tertipu zaman sekarang. Mau pakai hijab, mau pakai cadar, sama aja. Itu mah dia pura-pura, Bu. Cuma buat kedok doang supaya dia itu diakui sama orang tuanya. Begitu, nggak usah ketipu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ini kenapa perut saya ada apanya? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Aduh, ya Allah. Apa ini perut saya, ya Allah? Astagfirullahaladzim. Ya Allah Gusti, ini kayak ada sesuatu di dalam perut saya. Ada apa ini ya Allah? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sakit sekali perut saya. Aduh. Astagfirullahaladzim ya Allah. Apa ini balasan dari dosa-dosa yang pernah saya perbuat ya Allah? Ampuni hamba ya Allah. Hamba gak kuat ya Allah, sakit banget. Astagfirullahaladzim. Zarima kemana ya? Kok udah lama dia nggak belajar ngaji ke sini? Apa jangan-jangan sakit? Apa aku ke rumahnya aja? Kata si Mbah, dalam waktu seminggu gue bisa lihat hasilnya. Gue jadi penasaran, si Zarima kayak apa ya sekarang? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa jangan-jangan Zarima pergi ya? Astagfirullahaladzim.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa jangan-jangan Zarima pergi ya? Astagfirullahaladzim. Kayak suara Zarima. Assalamualaikum. Zarima? Astagfirullahaladzim. Dari kunci. Assalamualaikum. Zarima? Gimana nih kalau masuk? Nanti takutnya warga lihat ibu fitnah. Tapi kalau nggak masuk, Astagfirullahaladzim. Masya Allah, Zarima, Zarima, kamu sakit. Zarima. Astagfirullahaladzim. Zarima. Itu kan suaranya Ustadz Amir. Ngapain Ustadz Amir di rumahnya Zarima? Kita ke dokter sekarang ya. Ayo. Kamu harus ke dokter sekarang, Zarima. Yuk. Gak mau. Ustadz, kena masalah. Masya Allah, Zarima. Kamu gak usah pikirin aku, yang penting sekarang kesehatan kamu. Ayo, kita ke dokter sekarang. Zarima. Zarima ngerasain sakit perut. Iya Umi. Atau jangan-jangan Zarima hamil ya Umi? Iya benar. Dia pasti sedang hamil. Tapi hamil sama siapa ya? Iya juga. Ya sama Ustadz Amir. Siapa lagi? Iya, tapi kan Abi. Alia, kamu itu harusnya merasa beruntung. Allah sudah bukakan lebar-lebar siapa sebenarnya Ustadz Amir. Iya benar. Umi setuju Abi. Allah itu punya caranya sendiri untuk menyelamatkan keluarga kita. Orang baik seperti kita ini selalu dilindungi Allah. Dan masalah ini semua orang harus tahu. Karena ini masalah perzinaan dan hukumannya harus timpal. Zarima, istighfar, kamu perempuan kuat, Zarima, astagfirullah. Kita ke rumah sakit sekarang. Ayo. Astagfirullahaladzim. Tenang, berhenti. Berhenti semuanya, berhenti. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Zarima. Dasar perempuan kotor. Zarima, kamu harus kuat, Zarima. Istighfar, Zarima, istighfar. Iya, Zarima. Kasih sudah mending saya ikhlas. Zarima, kamu harus kuat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya minta tolong. Sampaikan maaf saya semua. Zarima. La ilaha Muhammadur Rasulullah. Umat
Ibu-ibu, nih ya, sekarang si Jarima penjina itu kan udah mati. Ya kalau aku sih jadi nggak perlu khawatir lagi. Cara suami aku jadinya nggak perlu keganjenan lagi deh. Rena, si Jarima kan matinya dalam keadaan hamil. Pasti itu loh, arwahnya itu pasti gentayangan. Bener nggak? Kata orang bisa jadi sundel bolong. Ih, serem. Iya Lena, apa kamu nggak takut nanti Zarima itu muncul dari dalam kuburan terus godain Bang Kosim dalam bentuk sundel bolong? Ih, serem tahu? Ih, serem banget Rena. Ibu, tolong deh. Gak usah nakut-nakutin saya. Saya tuh nggak takut sama kayak gitu-gituan. Buktiin aja. Kita malam Jumat. Ih, serem banget.